Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11, kembali lagi Anda bersama saya Ibu Duyan Mufarida dalam Gemar Soal Fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan fluida dinamis. Kita akan menerapkan konsep-konsep, hukum-hukum, asas, dan persamaan yang berhubungan dengan fluida dinamis untuk menyelesaikan 10 nomor soal. Soal pertama, suatu pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan jatuh dari ketinggian 90 meter. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 megawatt. Jika efisiensi pembangkit 50%, maka debit air pada pembangkit tersebut adalah, dari soal kita peroleh informasi bahwa ketinggiannya adalah 90 meter. Daya pembangkit listrik adalah 9 megawatt. Mega adalah 10 pangkat 6. Jadi dayanya adalah 9 kali 10 pangkat 6 watt. Efisiensi pembangkit listrik adalah 50%. Maksudnya apa? Maksudnya yang bisa dimanfaatkan oleh pembangkit listrik dari energi yang ada itu hanya 50%. Kemudian soal menghendaki debit air pada pembangkit tersebut. Debit adalah Q. Dari persamaan debit kita punya bahwa Q atau debit adalah volume per waktu. Di soal kita tidak menemukan informasi tentang V dan T. Maka dari apa yang diketahui oleh soal ini harus kita olah sehingga kita menemukan V dan T. Kita kembali ke soal. Soal menyebutkan ada daya di sini. Daya itu adalah energi tiap satuan waktu. Dari soal disebutkan bahwa energi dari pembangkit listrik itu bersumber dari air yang jatuh pada ketinggian 90 meter. Ada ketinggian, maka energinya adalah energi potensial. Energi potensial rumusnya adalah M kali G kali H. Kemudian kita bagi T, kita peroleh daya. Kemudian, M ini adalah massa air. Di soal tidak disebutkan massa. Kita tahu massa itu adalah, massa jenis adalah massa per volume. Maka massa sama dengan massa jenis kali volume. Kemudian, di soal disebutkan bahwa efisiensi dari mesin pembangkit itu adalah 50%. Artinya, hanya 50% dari energi potensial ini yang diubah atau dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Sehingga dayanya adalah 50% kali M kali G kali H per T. Kemudian masanya kita ganti massa jenis kali volume. Coba Anda cermati di sini. Sekarang kita punya volume per waktu. Sedangkan volume per waktu itu sendiri adalah debit. Jadi persamaan ini dapat kita rubah menjadi P sama dengan 50% kali Q kali Rho kali G kali H. Di mana P ini adalah daya pembangkit listrik, Q adalah debit airnya, Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Karena soal menghendaki debit, maka Q-nya kita taruh sebelah kiri, kita sendirikan. Q akan sama dengan P per 50% per Rho per G per H. Semua angka sudah diketahui di soal, maka kita masukkan Q-nya adalah 9 kali 10, 6 watt. Nih. Kemudian per 50%, Rho-nya, Rho air, biarpun di soal tidak disebutkan, Rho air adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketinggiannya adalah 90 meter. Sehingga kalau kita hitung, kita peroleh debit airnya atau Q-nya adalah 20 meter kubik per sekon. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Perhatikan gambar penampang pipa berikut. Air mengalir dari pipa A ke B terus menuju C. Perbandingan luas penampang A dengan C adalah 8:3. Jika kecepatan aliran di penampang A itu adalah sebesar V, maka kecepatan aliran pada pipa C adalah
Jadi di soal diberikan informasi bahwa luas penampang A banding luas penampang C adalah 8/3. Kemudian air mengalir melalui pipa A ini dengan kecepatan V. Berapakah air akan keluar pada penampang C? Kita lihat soal memberikan informasi luas penampang dan kecepatan. Maka soal ini akan kita selesaikan dengan asas kontinuitas, yaitu debit air yang masuk ke penampang A akan sama dengan debit air yang masuk ke penampang B akan sama dengan debit air yang masuk ke penampang C. Sedangkan debit selain dirumuskan sebagai volume per waktu, debit boleh dituliskan sebagai luas penampang dikalikan kecepatan. Dari asas kontinuitas, kita punya A1V1 sama dengan A2 kali V2. Kali ini soal membandingkan antara A dan C, sehingga kita rubah menjadi AA kali VA sama dengan AC kali VC. Info soal AA per AC, maka persamaan ini kita rubah AA per AC sama dengan VC per VA. AA per AC adalah 8/3, sedangkan VA-nya adalah V. Sehingga VC-nya sama dengan 8/3 kali V. Hal ini logis. Kenapa? Kecepatan aliran air pada pipa C adalah 8/3 V. Lebih besar daripada kecepatan aliran air di A, yaitu yang sebesar V. Kenapa? Karena luas penampang C lebih kecil daripada A, sehingga air akan keluar di penampang C lebih cepat daripada di penampang A. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Sebuah pipa dengan diameter 12 cm, ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm. Jika kecepatan aliran di bagian pipa berdiameter besar adalah 10 cm per sekon, maka kecepatan aliran di ujung yang kecil adalah, di soal disebutkan diameter dan kecepatan. Diameter ini dapat kita manfaatkan untuk mencari luas, sehingga kita punya info luas dan kecepatan. Maka persamaan yang kita pakai adalah asas kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 yang nilainya adalah konstan. Yang berindeks 1 ini adalah penampang pipa dengan diameter yang besar. Yang berindeks 2 penampang pipa yang diameternya adalah 8 cm. Sehingga kita ganti, kita tahu luas permukaannya berbentuk lingkaran karena ini bunyinya adalah diameter. Luas lingkaran adalah 1/4 pi D kuadrat. Karena ini A1 berarti ini 1/4 pi D1 kuadrat kali V1. A2 kali V2 menjadi 1/4 pi D kuadrat kali V2. Ruas kanan dan kiri memiliki 1/4 pi bisa dihilangkan, sehingga V2-nya adalah D1 kuadrat per D2 kuadrat kali V1. Di soal D1-nya adalah 12 cm, D2-nya 8 cm, jangan lupa kuadrat kali 10 cm per sekon. Kenapa ini tidak dirubah ke dalam SI? Karena di soal opsinya disediakan dalam CGS, yaitu cm per sekon. Jadi tidak perlu kita ubah. 12/8 adalah 3/2. 3/2 kuadrat berarti 9/4. 9/4 kali 10 adalah 22,5 cm per sekon. Jawabannya adalah A. Jadi kecepatan aliran di ujung yang kecil adalah 22,5. Kita masuk ke nomor 4. Gambar di bawah menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya adalah 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap, berarti V1-nya adalah 250 meter per sekon. Dan kelajuan udara di bawah sayap, yaitu V2, nilainya adalah 200 meter per sekon. Jika kerapatan udara atau massa jenis udara di tempat tersebut adalah 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat adalah, ini lintang sayapnya saya perbesar ke sini. Kita ingat pada video pembahasan fluida dinamis yang sebelumnya, kita sudah membahas bahwa gaya angkat pesawat adalah
selisih dari gaya yang bekerja di bawah sayap dengan gaya yang bekerja di atas sayap. Atau gaya angkat pesawat adalah F2 min F1 sama dengan setengah kali rho kali V1 kuadrat min V2 kuadrat kali A. V1 adalah kecepatan udara di atas sayap, V2 adalah kecepatan aliran udara di bawah sayap, A adalah luas penampang, dan rho-nya adalah massa jenis udara. Kita masukkan angka, maka F2 min F1 sama dengan setengah kali 1,2 kg per meter kubik, kurung V1-nya adalah 250 meter per sekon, V2-nya 200 meter per sekon, luas penampangnya adalah 40 meter kuadrat. Jika ini kita selesaikan, kita peroleh besar gaya angkat pesawat atau F2 min F1 itu nilainya adalah 540.000 Newton. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Sayap pesawat dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimum seperti pada gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan ini harus dibuat seperti apa? Jadi persamaan dari video sebelumnya kita sudah tahu bahwa agar pesawat itu dapat lepas landas, maka syarat pertama yang harus dipenuhi adalah dari tekanan udaranya. Sayap itu harus dibuat sehingga ketika mengudara, maka tekanan yang ada di bagian bawah sayap, yaitu PB, itu harus lebih besar daripada tekanan yang ada di atas sayap. Akibatnya apa? Kalau tekanan di bagian bawah sayap itu lebih besar dari tekanan udara di atas sayap, maka kecepatan aliran udara di bawah sayap itu akan lebih kecil daripada kecepatan udara di atas sayap. Dengan demikian, sesuai dengan asas Bernoulli, maka rancangan sayap pesawat itu harus dibuat agar kecepatan udara di bawah sayap lebih kecil daripada kecepatan udara di atas sayap. Atau tekanan udara di bawah sayap harus lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap. Karena ini tidak tersedia di opsi, maka harus kita modifikasi, kita balik sehingga VA, kecepatan aliran udara di atas sayap harus lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Atau tekanan udara di atas sayap harus lebih kecil daripada tekanan udara di bawah sayap, sehingga pesawat dapat memiliki gaya angkat yang maksimum. Jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak itu terdapat lubang, di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar dan jatuh pada jarak R. Ini jatuh pada jarak R dihitung dari posisi lubangnya, jarak mendatarnya. Jika G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai R adalah, pada video terdahulu kita sudah bahas bahwa jarak jatuhnya air pada permukaan tanah disimbolkan dengan R yang dirumuskan sama dengan 2 kali akar H besar kali H2. Di mana H besar ini adalah jarak dari lubang ke permukaan air. H2 adalah jarak dari lubang ke permukaan tanah. Dapat kita lihat, jarak lubang ke permukaan air atau H besar adalah 0,2 meter. Jarak lubang ke permukaan tanah atau H2 adalah 5 meter. Kita masukkan ke rumus, kita peroleh R sama dengan 2 akar 0,2 meter kali 5 meter. 0,2 meter kali 5 meter adalah 1 meter kuadrat. Akar 1 meter kuadrat adalah 1 meter kali 2, berarti R-nya nilainya adalah 2 meter. Jadi jarak terjauh jatuhnya air pada permukaan tanah adalah 2 meter. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Sebuah tabung berisi zat cair ideal. Pada dinding terdapat 2 lubang kecil atau jauh lebih kecil dari penampang tabung, sehingga zat cair memancar terlihat seperti gambar. Tentukan perbandingan X1 dan X2 adalah,
Ingat, X1 ini adalah jarak jangkauan jarak terjauhnya air dari lubang pertama dihitung dari posisi batas kanannya si bejana. Sedangkan X2 itu bukan sebelah sini ya. X2 ini adalah jarak ini jatuhnya air dari lubang kedua sampai ke dinding sebelah kanan bejananya. Jadi lubang ke-1 ini letaknya 20 cm dari permukaan air atau 80 cm dari permukaan tanah. Lubang kedua adalah 50 cm dari permukaan air atau 50 cm dari permukaan tanah, di mana tinggi permukaan air dari permukaan tanah adalah 100 cm. Jadi, seperti rumus pada soal sebelumnya pada nomor 6, jarak terjauh jatuhnya air pada permukaan tanah dirumuskan sebagai R sama dengan 2 akar H kali H2. Maka X1 banding X2 sama dengan untuk X1-nya hanya jarak kebocoran dari permukaan air adalah 20 cm. H2-nya jarak kebocoran dari dasar atau dari permukaan tanah adalah 80 cm, yaitu dari 100 min 20 cm. Sedangkan untuk X2-nya hanya adalah 50 cm, jarak kebocoran kedua dari permukaan air. Sedangkan H2-nya adalah jarak kebocoran kedua dari permukaan tanah adalah 50 cm. Kita hitung 2 bagi 2 habis. 20 cm kali 80 cm berarti 1600 cm kuadrat. 50 cm kali 50 cm adalah 2500 cm kuadrat. Akar 1600 cm kuadrat adalah 40 cm. Akar 2500 cm kuadrat adalah 50 cm. Jadi X1 banding X2, ini kita coret ya, nolnya coret. X1 banding X2 adalah 4 banding 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 meter per sekon pada tekanan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka tekanan pada pipa yang kecil jika massa jenis air adalah 1 gram per centimeter kubik adalah. Soal ini dapat kita selesaikan dengan persamaan hukum Bernoulli pada pipa mendatar karena posisinya horizontal. Pada video yang terdahulu, kita punya persamaan hukum Bernoulli pada pipa mendatar adalah P1 min P2 sama dengan setengah rho kali kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Yang berindeks 1 ini adalah pada pipa berjari-jari 15 cm. Sedangkan yang berindeks 2 adalah pada pipa berjari-jari 5 cm. Di soal disebutkan bahwa P1-nya adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian kecepatan pada pipa ke-1 adalah 1 meter per sekon. Jari-jari pipa ke-1 adalah 15 cm. Sedangkan pada pipa kedua jari-jarinya 5 cm, P2-nya ditanyakan, V2-nya tidak punya. Ada jari-jari, kita akan memiliki luas, ada kecepatan. Ada jari-jari, ada kecepatan, kita peroleh debit. Maka yang kita kerjakan pertama adalah persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas kita punya A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. A1 adalah PR1 kuadrat, A2 PR2 kuadrat, Pi-nya hilang, sehingga sisa V2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat kali V1. R1 adalah 15 cm, R2 adalah 5 cm. Jangan lupa kuadrat kali 1. 15 cm dibagi 5 cm adalah 3. 3 kuadrat 9. 9 kali 1 meter per sekon. Akan V2 sama dengan 9 meter per sekon. Sekarang kita sudah memiliki V2. Semua besaran yang kita perlukan sudah ada. Maka kita kembali ke rumus Bernoulli-nya. Jadi tekanan pada pipa kecil atau P2
P2 kita pindah ruas sendirian, maka sama dengan P1 min, ini pindah ruas, P1 min setengah kali rho, kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. P1 tekanan pada pipa besar adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Min setengah rho-nya 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 kilogram per meter kubik. V2-nya adalah 9 meter per sekon, V1-nya adalah 1 meter per sekon. Sehingga kita punya ini tetap 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, kemudian 9 kuadrat adalah 80. 9 kuadrat adalah 81. 81 kurangi 1 berarti 80. 80 bagi 2 adalah 40. 40 kali 10 pangkat 3 adalah sama dengan 0,4 kali 10 pangkat 5. Sehingga tekanan P2, tekanan pada pipa kecilnya adalah 0,6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Atau bisa kita tuliskan sebagai 60.000 Newton per meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Jadi tekanan pada pipa yang kecil adalah 60.000 Newton per meter kuadrat. Soal nomor 9. Air mengalir ke atas melalui pipa seperti ditunjukkan pada gambar dengan kecepatan di penampang 2 adalah 1 meter per sekon. Penampang 2 adalah yang di dasar ini. Dengan jari-jari sebesar 20 cm. Kemudian, jika tekanan pada penampang 2 adalah 90 kPa, penampang 2, betul. Tekanan pada penampang kedua yang dasar ini adalah 90 kPa. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang masuk ke penampang 2 adalah air, maka yang keluar dari penampang 1 juga air. Sehingga ρ1 sama dengan ρ2. Maka tekanan pada penampang ke-1 adalah penampang ke-1 letaknya 1 meter dari permukaan tanah, jari-jarinya adalah 10 cm. Berdasarkan persamaan hukum Bernoulli, kita punya P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Kemudian, persamaan kontinuitas, kita punya. Kenapa kita menghitung persamaan kontinuitas? Karena di sini kita sudah punya ada V2-nya, kita butuh mencari V1 sebelum memperoleh P1. Maka V1 akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat kali V2. Kita masukkan R2-nya adalah 20. Ingat, 2-nya adalah posisi yang sebelah sini. 20 cm per 10 cm, jangan lupa kuadrat, kali V1-nya adalah 1 meter per sekon. Sebagaimana soal, maka V1-nya nilainya adalah 4 meter per sekon. Kita sudah punya V1, maka kita masukkan tekanan pada pipa 1 adalah, berarti kita lihat pada pipa 1, maka kita cari yang ini, ruas yang ini, dua ruas ini pindah ke sebelah kanan. Kemudian kita lihat rho GH2. H2 ini adalah posisi pipa kedua dari acuannya adalah tanah. Karena pipa kedua ini ada di permukaan tanah, maka H2-nya bernilai 0, sehingga ruas yang sini hilang. Sehingga P1 sama dengan P2 plus ini setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat, sama-sama setengah rho, kita gabung. Min, ini pindah ruas menjadi minus rho GH1. Kita masukkan angka. P2 adalah 90 kilopascal. Seperti soal. Ditambah setengah, rho-nya adalah 10 pangkat 3. V2-nya adalah 1. V1-nya adalah 4. Jangan lupa masing-masing dikuadratkan. Pascal, min, rho-nya adalah 10 pangkat 3. Kemudian G-nya adalah 10, H1-nya adalah 1 meter. Kilogram per meter kubik
meter per sekon kuadrat kali meter itu adalah Pascal. Sehingga kita sederhanakan, ini tetap 90 kilopascal, yang ruas ini 1 dikurangi 16 berarti 15. 15 bagi 2, 7,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Yang kanan 10 kali 10 pangkat 3 Pascal. Berarti ini 10 pangkat 3 Pascal adalah kilopascal. Ini 10 pangkat 3 Pascal adalah kilopascal. Jadi persamaan ini akan menjadi P1 sama dengan 90 kilopascal min 7,5 kilopascal min 10 kilopascal. Maka P1-nya adalah 72,5 kilopascal. Jadi tekanan pada pipa ke-1 yang atas ini adalah 72,5 kilopascal. Ini logis karena tekanan di sini akan lebih kecil dari yang bawah. Kenapa yang bawah lebih besar? Kalau tekanan yang bawah kecil, maka air tidak akan naik, justru akan turun. Jadi jawabannya adalah D. Kita sampai di soal nomor 10. Pada gambar di samping, air mengalir melewati pipa venturimeter. Pipanya tanpa manometer ya. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing adalah 5 cm dan 4 cm, sedangkan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan atau V yang mengalir melalui pipa venturimeter adalah, kita lihat, selisih ketinggian pada pipa yang di atas A1 dan A2 adalah 4,5 cm. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, maka kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter atau V1 rumusnya sama dengan akar 2GH per kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Di mana H ini adalah selisih ketinggian permukaan zat cairnya pada kedua pipa yang tegak ini. Kita masukkan angka, kita peroleh 2 kali 10 kali 0,45, 45 cm adalah 0,45 meter. A1-nya adalah 5 cm kuadrat, A2-nya 4 cm kuadrat. 5 per 4, mohon maaf, kita urai dulu yang atas. 0,45 kali 10, 4,5 kali 2 adalah 9. 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat adalah 16. Sehingga V1 sama dengan 9 per 25 per 16. Satunya kita samakan penyebut menjadi 16 per 16. 25 kurang 16 adalah 9 per 16. Kita kalikan, kita peroleh V1-nya adalah akar 16. Akar 16 adalah 4 meter per sekon. Jadi kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter adalah 4 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Demikian anak-anak penerapan konsep-konsep persamaan, asas, dan hukum yang berhubungan dengan fluida dinamis untuk menyelesaikan 10 soal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jika Anda merasakan manfaat dari pembahasan soal ini, jangan lupa subscribe, kemudian share and like, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak yang lebih luas di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ibu Dian Mufarida, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.